Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Channel. Pada kesempatan kali ini BFC ingin membahas atau membagi pengalaman BFC mengenai kerasukan oleh khodam leluhur. Dan ini BFC mengalaminya ketika 2 minggu yang lalu ketika melakukan pengobatan. Dan ini memang BFC tanpa sadar gitu kan, terjadilah hal kerasukan ini. Bagaimana keseruan pembahasan tentang kerasukan khodam leluhur ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kita sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan sehingga kita berkumpul dan berjumpa di Bapak Channel. Tak lupa pula salat berkaitan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat maka kita tergolong umat yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat BFC, di sini BFC akan mengisahkan atau menceritakan bagaimana pengalaman BFC ketika kerasukan oleh khodam leluhur. Nah, jadi kejadian ini terjadi kurang lebih yaitu 2 minggu yang lalu ketika BFC bersama jamaah dan bersama guru BFC melakukan pengobatan di salah satu daerah di daerah sini ya, daerah sekitaran BFC tinggal, itu daerah Perbongan gitu kan. Dan ini kasusnya karena adanya kiriman dari orang yang memang mungkin tidak menyukai pasien ini tadi, sehingga ia juga mengalami kerasukan jin-jin yang dikirim tadi. Dan ketika itu hari pertama pengobat hari pertama lah itu dihubungi oleh guru, maksudnya kumpul gitu kan, jamaah kumpul, kita ada pengobatan gitu kan. Ketika dikumpul itu BFC datang dan kami melakukan zikir bersama gitu untuk membersihkan si pasien tadi, ya kan. Dan memang yang menjadi kesulitan di sini yaitu bukan kekuatan si jin yang ngerasuk kita, tapi karena kejailannya, kebandalannya itu ketika udah keluar masuk gitu kan. Memang salah si pasiennya itu sudah sempat juga terminum air yang memang sudah dibuat kian untuk menyakiti dia gitu. Jadi kalau tidak dibersihkan dari dalam gitu kan, tidak dimuntahkannya itu, maka ya tetap seperti itu. Maka alhamdulillah dengan zikir itu muntah. Tapi karena udah lambat laun proses ini kan udah berapa, misalnya dari dari pertama berzikir, baru kedua lagi berzikir lagi, itulah zikir ya, 2 kali zikir atau 3 kali zikir itu kami di hari pertama itu kan udah capek, letih, energi udah habis hampiran ya. Jadi ketika itu BFC bersama bersama pembimbing BFC gitu kan udah letih, sedangkan kawan yang memang di salah satu jamaah yang memang dia mempunyai khodam ataupun gaib yang bisa dibilang lumayan kuat, ketika mau memasukkan khodamnya itu ke tubuhnya tidak masuk. Alhasil karena kami pun sudah kecapekan, keletihan,
ketika itu BFC juga mendorong energi negatif ataupun sosok yang ada di dalam tubuh itu, dalam tubuh pasien, dengan menggunakan tenaga dalam bersama rekan-rekan yang lain juga mengalirkan energi positif. Dan ketika itu juga karena udah capek, BFC sudah merasakan si harimau juga sudah hadir gitu kan. BFC tidak tahu ini dia mau masuk atau mau mendampingi aja, mengawal, karena posisinya di ruang lingkup itu memang sudah banyak mereka gitu yang memang mau menyerang si pasien tadi. Jadi alhasil udah, karena udah kecapean, udah letih, tinggallah tenaga sisa. Mungkin karena kecapean keletihan itu tadi, tanpa sadar si Hona masuk, tanpa sadar BFC juga teriak. Tapi sebelum BFC kerasukan, itu pembimbing dulu, karena dia mungkin udah capek juga. Hasil si pembimbing juga tidak terkendali gitu, sehingga naik emosi, masuk. Begitu juga BFC mengikuti apa yang pembimbing lakukan, karena posisinya memang sudah sama-sama capek, sama-sama letih. Jadi ketika itu juga tanpa sadar langsung masuk dan terasa berat. Memang BFC akui badan ini terasa berat, dari kaki sampai sebatas ini, tangan cuma tinggal kepala yang tidak cuman ini udah terasa besar gitu, udah nggak tahu lagi gimana rasanya. Ini udah keras semua, dan BFC sambil teriak suruh keluar, maksudnya yang ada dalam tubuh pasien itu keluar, jangan mengganggu gitu. Sampai pembimbing guru besar kami itu mengingatkan istighfar, jika istighfar langsung lemas, astagfirullah, tanpa sadar. Dan memang secara hati nurani BFC tidak menginginkan itu. BFC merasa menyesal karena tidak bisa mengendalikan gitu. Tapi ya jujur, karena udah capek juga gitu kan, udah letih, energi terkuras habis, mau nggak mau tanpa sadar masuk gitu, yang dari leluhur gitu. Jadi istilahnya kalau guru bilang nggak masalah sebenarnya, tapi jangan sempat mengeluarkan suara, karena suara yang dikeluarkan itu membuat sekeliling itu panik gitu. Yang keluarga dari pasien itu panik karena kami teriak gitu. Memang karena tanpa sadar terlepas, wah gitu kan, tuh langsung tangkap yang ada dalam tubuhnya, tarik keluar, buang, lepas kak gitu kan, dengan menggunakan tenaga dalam tadi. Ini tenaga dalam karena udah bukan tenaga dalam melalui zikir lagi, tapi udah tenaga mungkin khodam tadi yang karena udah merasuk gitu. Ya BFC itu seumur hidup baru itu sekali mengalami yang namanya kerasukan. Begitu rupa rasanya, tapi ya mudah-mudahan kedepannya jangan sampai lagi gitu. Karena kalau ketika kayak gitu kita bisa bilang kita tidak bisa mengendalikan diri kita, berarti kita kalah gitu. Dengan nafsu amarah tadi, itu kan termasuk amarah, capek gitu kan, jadi naik emosi, sehingga yang punya BFC tadi itu langsung masuk gitu. Terbukalah jendela istilahnya untuk khodam-khodam itu bisa masuk gitu. Tapi udahlah gitu kan, tinggal kita lagi mengendalikan gitu. Ya jujur capek, lemes gitu, dan suara itu hilang hampir kurang lebih 3 hari. Bukan berarti hilang nggak serak lah, serak becek jadinya. 3 hari merasakan hilangnya suara itu tadi, sampai isinya serak, mau ngomong kuat punya susah gitu. Sehingga ya udahlah gitu, ya mungkin ya minum air hangat, ya minum makan yang bisa memulihkan energi lah gitu. Ya BFC harap gitu, untuk rekan-rekan BFC, teman-teman BFC, sahabat-sahabat BFC, ya jangan sampai gitu kan, karena ya capek. Ya kalau memang mau dicoba silakan, tapi capek gitu.
rasanya darah itu drop gitu, lemes. Ya begitulah gitu kan, karena kita berhadapan dengan makhluk gaib dan energi kita pasti terkuras gitu. Ya memang yang dahsyatnya ketika di bulan Muharram ini, mungkin karena keyakinan eh, masyarakat Indonesia, Muharram itu mungkin banyak yang misalnya pusaka yang harus dimandikan segala macam, mungkin di banyak yang keturunan-keturunan yang lupa, sehingga banyak kejadian-kejadian seperti ini. Selesai di situ ada lagi gitu kan, pasien yang mengalami hal seperti itu yang memang berkaitan dengan gaibnya, bukan penyakit medisnya atau bukan penyakit yang mungkin dari luar-luar, tapi dari memang turunan, kiriman gitu. Ya alhamdulillah, mungkin jadi pengalaman, menjadi pelajaran BFC juga gitu selama di spiritual gitu, selama menjalani bidang spiritual. Ya mudah-mudahan sahabat BFC juga di luar sana, dimanapun Anda berada, bisa menjadikan ini juga pengalaman gitu. Ya mungkin ini aja yang bisa BFC sampaikan tentang pengalaman BFC mengenai kerasukan. Karena ya sungguh luar biasa, selama BFC 25 jalan 26 tahun ini, baru sekali ini BFC mengalami seperti itu. Dan BFC harap jangan sampai terulang lagi gitu. Ya untuk rekan-rekan yang lain, sahabat-sahabat BFC dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, selamat, dan selalu dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini aja yang bisa BFC sampaikan. Lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.